Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala Muhammadin al-Mustafa alladzi arsalahu Allahu basyiran wa nadhira, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah yang masih memberikan keimanan, ketakwaan dan juga memberikan kita kesehatan sehingga malam ini kita dapat menunaikan perintah Allah untuk dapat menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Juga tidak lupa kita menyampaikan salawat salam kepada Rasulullah junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya amat kita harapkan di hari kemudian kelak. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, malam ini kami akan membacakan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana hadis ini mencakup semua kehidupan seorang muslim, meskipun judulnya itu berkaitan utamanya dengan kesabaran. Wa an Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari, Allah ridha atasnya, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, At-tahuru syatrul iman, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Ini penggalan pertama dari hadis ini berbicara tentang kebersihan. Bersih itu punya hubungan dengan iman. Orang yang bersih maka ada keimanan di dalam dirinya. Orang yang tidak bersih atau tidak mengedepankan kebersihan berarti imannya juga kurang. Kita melihat ada fenomena yang sangat mungkin memalukan kita selaku umat Islam di kamar mandi misalnya. Itu ada sebahagian kaum muslimin tidak membersihkan atau tidak beristinja setelah dia mengqadha hajatnya. Lalu kamar mandi itu bisa menjadi bau dan juga mungkin dia tidak menyiram setelah dia membuangnya. Mungkin dia mengatakan saya tinggalkan untuk orang lain, dia sisakan. Sehingga ada PR orang lain untuk membersihkannya. Tentu ini punya hubungan dengan keimanan. Orang yang beriman maka dia akan beristinja. Maka dia akan membersihkan dirinya daripada kotoran tersebut dan juga membersihkan kotoran yang melekat di tempat kamar mandi tersebut. Begitu juga dengan yang lebih luas, bahwa seorang yang beriman itu dia menjaga tubuhnya agar tidak bau, maka dia mandi. Nah, mandi itu kalau kita di Indonesia ini paling rajin mandinya, sehari sampai 3 kali, itu untuk menjaga kebersihan. Sehingga dalam sholat juga demikian, jangan sempat ketika kita mengangkat takbiratul ihram ada orang yang terganggu dengan sholat kita karena bau badan kita. Ini punya hubungan dengan ibadah. Begitu juga dengan gigi kita, ini harus kita gosok. Makanya ada hadis yang lain yang memperkuat, laula an asyqa ala ummati la amartum bis-siwaki inda kulli shalah. Kalau tidak memberatkan bagi umatku itu, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak ketika hendak sholat. Terkadang maaf, ketika kita berada dalam barisan sholat, kita enggak kurang khusyuk sholatnya. Samping kanan itu maaf ya, ada aroma yang tidak bau, yang tidak bagus atau yang bau, yang keluar dari maaf mulut jamaah samping kanan atau samping kiri. Dan ini disuruh untuk kita itu sebelum sholat bersiwak. Minimal kita gosok gigi di rumah untuk kita membersihkan gigi kita ini, dan ini punya hubungan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Rasulullah SAW mengaitkan antara kebersihan itu dengan keimanan. Kemudian berikutnya, walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah itu dapat memenuhi timbangan. Yang dimaksud dengan timbangan di sini adalah timbangan kebaikan nanti di hari kemudian kelak. Nah, jadi kalau
kita sering-sering mengucapkan alhamdulillah. Kalau di dunia timbangan kita ringan, itu nanti di hari kiamat. Nah, dengan sering-sering kita mengucapkan lafaz alhamdulillah itu akan berat timbangan kita. Nah, kalau tentunya ini timbangan kebaikan, alhamdulillah saja, alhamdulillah. Makanya Nabi Muhammad itu dalam hadis ini disebutkan kalau beliau itu mendapatkan berita yang menggembirakan, maka beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, jadi kalau Nabi dapat kalimat dapat yang menggembirakan, begitu juga dengan kita dapat uang, dapat rezeki ya, dapat keturunan, Allah berikan kabar gembira kepada kita, maka diucapkan apa? Alhamdulillah. Namun kita berbeda dengan Nabi. Nabi Muhammad ternyata beliau itu mengucapkan alhamdulillah bukan hanya ketika mendapat kegembiraan, tetapi ketika beliau itu mendapatkan musibah juga beliau mengucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Nah, ini ucapan Nabi. Segala puji bagi Allah atas setiap sesuatu. Kalau kita kan dapat nikmat aja alhamdulillah. Ternyata dalam hadis disebutkan Nabi itu kalau Allah kasih musibah kepada dia, sakit, kurang rezeki atau ada kesulitan dalam kehidupan ini, maka beliau mengucapkan apa? Alhamdulillah. Nah, ini mungkin kalau sering-sering kita ucapkan akan memenuhi timbangan kita, baik dalam keadaan kita berduka, bersedih ataupun dalam keadaan kita bergembira. Kemudian wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Bagi orang yang mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, subhanallah walhamdulillah, ini zikir. Subhanallah walhamdulillah. Kalau tadi alhamdulillah itu hanya memenuhi timbangan nanti di hari kiamat, ternyata ucapan subhanallah, alhamdulillah itu dapat memenuhi langit dan bumi pahalanya. Ini hadis sahih riwayat Muslim ya. Jadi orang itu kalau dalam kehidupannya kemana-mana dia mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Baik itu habis sholat ataupun dia sedang dalam keadaan membawa kendaraan atau dalam keadaan dia mungkin terbaring di rumah sakit ya, dia sedang beristirahat, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Itu apa? Pahalanya Rasul mengatakan memenuhi langit dan bumi. Nah, terkadang kita zikirnya jarang. Sebelum tidur HP terus, ya. Bangun tidur HP juga, jalan HP juga, kemana-mana HP. Jadi nggak sempat lagi kita mengucapkan kalimat zikir kepada Allah. Padahal hanya dengan mengucapkan alhamdulillah subhanallah itu pahalanya telah memenuhi seluruh langit dan bumi ini. Kemudian wassalatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Ini jangan kita sepelekan salat ya. Dalam syarah hadis disebutkan cahaya ini ada beberapa. Ada cahaya di dunia. Orang yang salat itu bercahaya wajahnya. Walaupun dia itu hitam ya. Tapi karena dia salat nampak cahayanya. Cahaya di sini apa? Orang senang melihatnya. Nah, kalau orang itu tidak sholat, walaupun dia putih, ini tidak ada, redup cahaya itu. Maka orang yang dimana dia menunaikan sholat 5 waktu, berseri-seri wajahnya. Nah, walaupun dia nggak ada uang, ya, kondisi dalam keadaan susah, karena dia sholat, maka nampak senang di wajahnya itu. Kemudian juga cahaya dikatakan oleh para ulama fi qabrihi, dalam kuburnya. Subhanallah, kuburan itu gelap, mengerikan. Nah, kalau nggak percaya, gali aja lubang, tanam diri kita, pasti gelap. Jangankan itu, kita buka kamar, tutup, matikan lampu, gelap. Apa yang menjadikan kuburan itu menjadi terang benderang, bercahaya apa? Salat. Maka kalau kita ingin kuburan kita itu terang, maka salat 5 waktu kita, kemudian kita tambah dengan tahajud, duha dan lain-lain sebagainya. Kemudian berikutnya, cahaya bagi orang yang sholat itu juga adalah nanti di hari kiamat. Ada hadis yang panjang yang menunjukkan tentang itu, di mana
Rasul mengatakan nanti di hari kiamat itu aku akan mengenal umatku. Maka sahabat mengatakan, wahai Rasul, bukankah nanti di hari kiamat itu orang berjibun rame, miliaran orang di hari kiamat. Bagaimana engkau dapat membedakan kalau itulah umatmu? Maka Rasul mengatakan, pernah enggak kamu melihat ada sekelompok hewan ternak yang sedang dikembala? Dalam kelompok itu ada warnanya putih, ada warnanya hitam. Bukankah yang berwarna putih kelihatan dari jauh? Begitulah nanti di hari kiamat umatku itu wajahnya bercahaya. Apa sebab wajahnya bercahaya? Hadirin rahimakumullah, min atharis sujud. Karena bekas sujud ini. Jadi kalau di dunia ini kalau kita sujud, sholat, jadi nanti di hari kiamat wajah ini terus nampak bercahaya. Kemudian yang kedua, min asaril wudu, karena dia bekas wudu. Orang yang berwudu itu, maka di dunia dia berwudu, bercahaya wajahnya, di hari kiamat itu dia terus cahaya itu akan nampak. Maka dengan itulah nanti Rasul akan memanggil kita dan mengenal kita. Kemudian was-sabru dhiya, sabar itu juga cahaya. Namun Bapak Ibu rahimakumullah, beda antara nur dan dhiya. Kalau nur itu cahayanya itu redup-redup, enak dipandang seperti cahaya rembulan. Tapi kalau dhiya itu cahaya keras seperti cahaya matahari. Kalau dilihat itu susah kita melihatnya. Kenapa salat itu disebutkan nur, cahaya? Dan kenapa ketika berbicara tentang sabar itu disebutkan dengan dhiya? Apa maknanya? Kalau salat ini tidak ada tantangan bagi kita. Kita tunaikan, ya nggak ada, ya usaha kita berwudu lalu kita datang ke tempat salat. Tetapi sabar itu sebuah cobaan, sebuah perjuangan. Seperti api yang kita hadapi itu panas, begitu juga orang yang berhadapan dengan sabar, dengan musibah, ya dengan musibah, lalu dia menahan dirinya untuk tidak meluapkan kemarahan dan emosinya, maka seakan-akan dia membakar diri dengan panas matahari tersebut. Maka ketika dia melewati itu dan dia menjadi orang yang sabar, maka pahalanya amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak banyak orang yang bisa bersabar. Hanya sedikit orang-orang yang bisa bersabar, hadirin rahimakumullah. Maka Rasul menyebutkan sabar itu cahaya yang sangat menyengat. Kemudian sedikit lagi, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Quran itu bisa menjadi bukti dalil kepadamu yang akan nanti memberikan syafaat kepadamu. Atau Al-Quran itu nanti yang akan menyudutkan dan menghinakanmu. Nah, ini dua Al-Quran itu. Kalau kita baca di dunia ini, lalu kita amalkan, kita beriman dengan apa yang ada dalam Al-Quran itu, nanti di hari kiamat Al-Quran itu akan membela kita. Disebut dengan hujjatun 'alaika. Sebaliknya kalau seandainya kita dengan Al-Quran itu kita nggak pernah membacanya, kita menghindarinya, nggak pernah kita mengamalkannya, maka nanti di hari kiamat Quran itu akan memojokkan kita, akan menghinakan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, kita tidak ingin Quran itu memojokkan kita, tetapi kita ingin Quran itu akan menjadi hujah kepada kita bersama. Tentu dengan kita membacanya, mengamalkannya. Was-sadaqatu burhanun, dan orang yang bersedekah itu menjadi sebuah dalil. Nah, sebuah dalil di hari kiamat. Jadi hari ini kalau seandainya lewat celeng, berapapun kita masukkan ke dalam celeng itu, maka nanti itu akan menjadi bukti di hadapan Allah yang nanti akan Allah tampakkan akan pahala sedekah tersebut. Kullun nas yaghdu faba'un nafsuhu famu'tiquha aw mubiquha. Ini yang terakhir. Setiap manusia itu setiap hari ada dua yang dia lakukan. Kalau dia melakukan kebaikan, maka dia membebaskan dirinya daripada api neraka. Pagi-pagi dia sudah salat subuh, pagi-pagi dia habis salat subuh sudah mendengar tausiah, sudah baca Quran, sampai dia tidur kembali di dalam kebaikan, maka dia telah membebaskan diri daripada api neraka. Namun kalau pagi-pagi dia sudah berbuat maksiat, bangun tidur sudah bermaksiat,
ini sama dengan dia mencelakakan dirinya. Maka kita pilih yang mana? Kita pilih untuk kita membebaskan diri kita daripada api neraka. Maka ketika datang waktu pagi, tidak ada yang kita lakukan kecuali kebaikan-kebaikan. Demikian sedikit syarahan daripada hadis ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.